fenomena agama telah muncul dalam kehidupan manusia bersamaan dengan munculnya kehidupan manusia itu sendiri. Nah, menurut studi antropologis, agama merupakan sesuatu institusi yang sangat penting menurut masyarakat sederhana sekalipun. Di sini kita akan membahas tentang mengapa manusia mau beragama dan apa yang mereka harapkan dan dapatkan ketika beragama. Sebelum jauh membahas ke sana, mari kita artikan tentang agama itu sendiri. Agama berasal dari bahasa Indonesia yang ternyata berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tradisi, peraturan hidup, atau sesuatu yang tidak bergerak dan tidak adanya kekacauan. Kata agama dalam bahasa Inggris yaitu religion yang memiliki arti beraneka. Ternyata kata religion ini berasal dari bahasa Latin yaitu religio yang memiliki arti keyakinan. Keyakinan yang luar biasa yang berada di luar diri manusia. Ahli lain pun mengatakan bahwa religio ini perasaan, yaitu perasaan muncul ketika manusia menyadari adanya kekuatan yang besar dari dirinya. Setelah itu, para ahli psikolog telah mencoba menjelaskan beberapa teori tentang dasar-dasar psikologis keberagamaan dalam kehidupan manusia. Nah, menurut Meadow dan Cahow pada tahun 1984, secara garis besar ada 4 kelompok teori psikologis yang mendukung asal manusia beragama, yaitu teori-teori dasar, teori-teori kognitif, teori-teori emosi, dan teori-teori lainnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Teori pertama yang akan dibahas pada bab ini adalah teori sifat dasar. Menurut teori ini, agama dianggap sebagai ekspresi dari dorongan alamiah. Manusia beragama karena didorong oleh religious instinct yang berada di dalam dirinya. Teori religious instinct ini sangat populer pada awal perkembangan psikologi agama, karena pada waktu itu para ahli psikologi cenderung menjelaskan semua perilaku manusia dari sudut pandang dorongan alamiah ini. Namun, ada ahli lain yang menyebutkan bahwa religious instinct ini merupakan bagian dari kumpulan insting atau disebut dengan istilah herd instinct dan juga bagian dari perasaan beragama atau dikenal dengan istilah religious sentiment. Lalu, salah satu seorang tokoh psikologi klasik yaitu William McDougall menyebutkan bahwa agama merupakan hasil dari sekumpulan insting yang terdiri dari 3 insting, yaitu insting rasa ingin tahu, insting rasa takut, dan insting perasaan tergantung. Hal itu ditambah dengan religious emotion yang terdiri dari takjub, terpesona, kagum, dan penghormatan. Kemudian ada Ostow dan Krafstein yang menyimpulkan bahwa konsepsi-konsepsi moral dan religius pasti memiliki sumber utama dalam jiwa manusia yang paling dalam, yang sering menjadi dorongan tanpa disadari. Tetapi dengan demikian justru hal tersebutlah yang menjadi pendorong keyakinan dalam ritual keagamaan. Meskipun ada beberapa konsep dasar dari teori yang digunakan, tetapi konsep tersebut tetap mengacu kepada pengertian yang sama, dengan kesimpulan bahwa kehidupan beragama merupakan sesuatu yang bersifat fitrah dan merupakan naluri alamiah bagi manusia. Naluri ini mempunyai dasar baik pada aspek biologis dan psikologis. Pada aspek biologis, tinjauan genetis dan neuropsikologis otak manusia mendukung berkembangnya agama dan munculnya berbagai pengalaman beragama. Hal ini dapat dilihat antara dua belah otak manusia. Otak sebelah kiri berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berpikir secara rasional dan analitis. Sementara otak sebelah kanan berhubungan dengan hal-hal yang bersifat intuitif, emosional, bahkan cenderung irasional. Dalam kehidupan beragama, otak sebelah kiri mendukung timbulnya ajaran-ajaran agama yang bersifat teologis. Sedangkan otak sebelah kanan berkaitan dengan ritual pengalaman dan simbol-simbol keagamaan. Dasar biologis kecenderungan manusia beragama, menurut teori yang paling mutakhir, berkaitan dengan ditemukannya God spot dalam otak manusia. Michael Persinger dan V.S. Ramachandran dari Center for Brain
and Cognition California University menemukan sebuah titik di dalam otak yang berkaitan dengan kehidupan spiritualitas manusia yang terletak pada lobus temporalis. Dari sinilah para ilmuwan beranggapan bahwa gut spot merupakan pusat kehidupan beragama pada jaringan syaraf otak. Nah, pembahasan selanjutnya dalam teori sifat dasar akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Dr. Taufik Pasiak, seorang neuroscience dari Universitas Samratualangi Manado, mengemukakan bahwa selain ada teori gut spot, ada dua teori lainnya yang membahas tentang kaitan otak dengan kehidupan spiritualitas dalam beragama, yaitu teori sirkuit dan teori katalisator. Teori sirkuit berpendapat bahwa di dalam otak terdapat sebuah sirkuit, yaitu beberapa komponen yang saling berhubungan. Sedangkan teori katalisator memandang bahwa di dalam tubuh manusia terdapat sebuah enzim yang fungsinya adalah menjadi katalisator dari perubahan kimia di dalam tubuh. Dorongan dasar manusia untuk beragama dalam psikologis dapat dilihat dari teori ketidaksadaran kolektif dari Carl Gustav Jung. Dalam ketidaksadaran kolektif inilah kehidupan beragama umat manusia berakar. Archetype adalah komponen struktural dari ketidaksadaran kolektif manusia yang merupakan gambaran primordial, imago-imago, gambaran mitologis manusia sejak zaman purba. Pada diri setiap individu, archetype ini pada umumnya tidak dikenal, tetapi hal ini tampak jelas pada berbagai simbol di dalam agama. Teori Jung bisa dikaitkan dengan pandangan agama Islam tentang persaksian manusia di hadapan Tuhannya yang tertulis dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau adalah Tuhan kami menjadi saksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, atau kesaksian Tuhan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Persaksian yang oleh Nurcholish Madjid disebutkan sebagai perjanjian primordial tetap tersimpan di dalam jiwa yang paling dalam. Jadi, jelas bahwa sesuai dengan fitrahnya, secara natural manusia itu pada jiwanya yang paling dalam tersimpan bekal yang dibawa dari alam arwah untuk mengenal Tuhan yang selanjutnya dimanifestasikan dalam agama. Pandangan eksistensial fenomenologis tentang dasar-dasar psikologis munculnya agama dapat ditelusuri dari kebutuhan manusia untuk mendapatkan makna kehidupan. Agama dipandang sebagai cara orang mencari makna. Rudolf Otto menganggap bahwa agama merupakan apresiasi manusia secara langsung terhadap adanya kekuatan lain yang maha sempurna. Hal itu secara tidak langsung menyatakan bahwa manusia pada umumnya memiliki kapasitas khusus sejenis indera keenam yang membuat mereka dapat berhubungan dengan hal-hal yang bersifat ketuhanan. Suatu kondisi mental yang timbul ketika seseorang berhubungan dengan sesuatu yang bersifat ketuhanan disebut dengan numinus, yaitu sebuah pengalaman keterpesonaan yang luar biasa atau kekaguman absolut. Sementara itu, kajian fenomenologis tentang dasar-dasar psikologis agama diarahkan pada kemampuan psikis manusia untuk mendapatkan pengalaman transendental, yaitu kemampuan untuk mendaki ke atas di luar batas. Kapasitas itu diindikasikan dengan kemungkinan individu untuk merefleksikan masa lalu dan mengantisipasi masa depan. Agama dipahami sebagai transendensi dunia secara menyeluruh. Baik, materi selanjutnya itu mengenai teori emosi. Jadi, pandangan yang paling umum menurut para ahli yang mengungkapkan teori emosional dari munculnya keberagaman pada seseorang, itu mereka mengatakan bahwa manusia itu sangat lemah, apalagi dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan atau fenomena-fenomena alam, seperti musibah, bencana alam, penyakit, kekurangan makanan, dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai masalah ini tuh yang memacu manusia untuk mencari pemecahan dari masalah tersebut kan. Nah, tapi tak jarang juga gitu selama dalam pencarian pemecahan masalahnya itu malah menemui jalan buntu gitu. Jadi kayak udah bingung harus ngapain lagi. Nah, akhirnya ketika kita udah nggak tahu harus ngapain lagi untuk menyelesaikan masalah,
manusia itu timbul rasa pengen berpaling kepada pemikiran yang religius gitu. Salah satu contoh yang menganggap kalau manusia itu lemah dan tidak berdaya gitu dalam menghadapi situasi permasalahan kehidupan itu adalah di gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan daerah Asia lainnya. Nah, itu tuh salah satu contohnya dari bukti ketidakberdayaan manusia di tengah musibah alam. Hal-hal kayak gini tuh membuat manusia yakin adanya kekuatan lain yang turut mengendalikan kehidupan pada manusia. Menurut Royce, agama ini muncul dari pemahaman manusia yang menganggap kehidupan di dunia ini penuh dengan persoalan dan kesedihan. Nah, agama ini jadi tempat berlabuhnya manusia gitu ketika mereka menghadapi persoalan yang mereka tuh udah nggak bisa ngatasin lagi gitu permasalahan itu. Nah, sebenarnya teori psikologis tentang munculnya agama ini tuh banyak dibahas oleh para ahli. Salah satu contohnya itu adalah Sigmund Freud. Jadi Freud itu bilang kalau agama ini muncul dari keengganan manusia untuk menerima kenyataan kehidupan yang kejam. Freud juga bilang kalau agama ini sebagai tempat pelarian dari kelemahan manusia. Jadi ketika manusia atau seseorang itu masih kecil gitu kan, mereka tuh dapat perlindungan dari orang tuanya, khususnya dari sosok ayah gitu, yang memiliki kekuatan. Sehingga ketika kita merasa dunia sedang tidak aman tuh, kalau misalkan udah ada backupan gitu dari ayah, itu kita akan merasa dunia itu terasa aman. Nah, seiring berkembangnya usia seseorang, mereka tuh lantas mengetahui adanya keterbatasan gitu. Nah, makanya mereka setelah udah dewasa itu mencari figur yang lebih kuat lagi daripada ayah, yang lebih perkasa dan lebih kuasa. Freud itu menyimpulkan kalau agama sebagai suatu neurosis obsesional atau universal obsessive neurosis. Anggapan ini didasarkan dari fakta kalau ada kemiripan antara orang-orang yang menderita gejala kompulsif neurotik dengan orang yang menjalankan ritual keagamaan. Kayak contohnya, orang yang punya gangguan kompulsif itu kan kayak mereka selalu ngerasa tangan mereka tuh kotor, yang akhirnya mereka sering melakukan cuci tangan berkali-kali gitu, karena mereka nggak pernah merasa bersih gitu tangannya. Nah, hal ini tuh mirip, kalau kata Freud, hal ini tuh mirip dengan perilaku orang yang beragama, contohnya di umat Islam gitu. Kayak orang mau sholat itu kan mereka harus selalu wudhu. Nah, ini tuh bilang kalau mirip gitu kondisinya sama orang yang memiliki gangguan kompulsif tadi gitu. Tapi dari munculnya pemikiran Freud ini memunculkan juga banyak kritikan dari para teolog dan psikolog yang lain. Salah satu contohnya menurut Clark tahun 1958, dia mengkritik Freud karena kecenderungannya melihat agama hanya pada aspek infantil atau kekanakan saja. Lalu kata Wolff tahun 1991 bilang kalau teori Freud ini lebih didasarkan pada spekulasi daripada fakta-fakta yang ilmiah. Oke, sekian dari teori emosi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Selain teori kognitif dan teori emosi, ada beberapa teori psikologi lain yang menjelaskan tentang asal mula keberagamaan secara psikologis. Pertama adalah teori sosial. Menurut teori ini, keberagamaan seseorang timbul karena perubahan sosial. Seorang anak ketika lahir tidak membawa potensi agama apapun, tetapi dia akan menjadi religius karena proses belajar dari lingkungan dengan dasar kemampuan meniru atau disebut dengan modeling terhadap apa yang didengar dan dilihat yang berkaitan dengan agama. Maka anak akan menjadi religius. Teori ini jelas dapat menerangkan mengapa seorang sangat religius dan orang lain tidak, karena memang lingkungan tempat berkembangannya itu berbeda. Contoh, misalkan seorang anak keluarganya Islam, ketika dia lahir dia akan mengikuti agama orang tuanya. Tetapi hal ini tidak menjamin selamanya. Misal, ketika dia berkembang menjadi seorang anak yang dewasa, kemudian dia bersosialisasi atau memiliki teman yang beragamanya nonis, ada kemungkinan dia akan berpindah agama sesuai dengan apa lingkungannya. Namun ada orang yang ketika dia beragama muslim, kemudian ketika dia dewasa dia bersosialisasi dengan teman-teman nonis, bisa saja dia tetap mempertahankan agamanya yang pertama karena lingkungan dari keluarganya itu sangat kuat. Nah, begitupun sebaliknya, ketika orang yang lahir di agama nonis, ketika dia banyak bersosialisasi dengan orang muslim, tidak ada jaminan 100% dia akan berpindah agama menjadi muslim, karena pendidikan yang paling kuat itu adalah pendidikan dari keluarga pertamanya. Pendidikan yang didapat dari kecil
akan berakar sangat kuat, berbeda dengan pendidikan yang dia dapat setelah dewasa. Selain teori-teori yang telah disebutkan di atas, Harjana pada tahun 1993 mengemukakan beberapa konsep psikologis yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa orang beragama. Yang pertama, orang yang beragama akan mendapatkan rasa aman dan perlindungan, disebabkan ketika hatinya mulai diteguhkan untuk mempercayai Tuhan, dia akan terus merasa aman. Berbeda dengan orang yang tidak mempercayai Tuhan, pada akhirnya dia tidak akan pernah merasa aman atau perlindungan, karena pada awalnya dia tidak pernah menyembah ataupun memohon. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki keyakinan, karena dari kecil sudah ada keterbiasaan untuk selalu menggantungkan diri kepada Tuhannya. Yang kedua, menemukan penjelasan. Alasan ini dikemukakan karena agama dapat memberikan penjelasan yang ada di luar nalar manusia. Bahkan teori ilmu seluas apapun, terkadang agama bisa menjawab lebih cepat dan bisa langsung dipercaya. Yang ketiga, ada pembenaran praktik kehidupan dan meneguhkan tata nilai. Kenapa di sini bisa disebut menjawab kenapa orang beragama? Karena pada dasarnya, misal Islam itu sangat teliti. Dari yang terkecil seperti makan, kita harus mulai berdoa, membasuh tangan, terus menggunakan tangan memakan dengan menggunakan tangan kanan, karena pada dasarnya menggunakan tangan kanan itu lebih baik, bahkan lebih sehat dibanding ketika makan menggunakan tangan kiri. Dan yang keempat, ada memuaskan kerinduan dengan Tuhan. Banyak yang membuktikan bahwa manusia beragama hatinya lebih hangat, mudah tersentuh, bisa dibilang baik hati. Tapi berbeda dengan orang yang tidak bertuhan, hatinya bisa disebut lebih dingin. Meskipun memang ada beberapa orang yang tidak beragama tapi memiliki hati yang hangat. Ketika diteliti, meskipun dia tidak beragama, tetapi dia tetap berdoa. Jadi banyak orang yang ateis, mengaku tidak beragama, mengaku tidak bertuhan, tapi mereka juga tidak sedikit yang masih berdoa. Mungkin sekian, terima kasih. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari penjelasan berbagai teori-teori psikologis yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa ada berbagai hal yang mendasari perilaku keberagamaan manusia, mulai dari dasar biologis, kognitif, emosional, dan aspek-aspek psikologis lainnya. Masing-masing teori ini memiliki keunikannya tersendiri yang bersifat komplementer atau saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, memahami keseluruhan teori psikologis membuat pemahaman tentang perilaku keberagamaan kita lebih luas lagi atau lebih komprehensif.